Jadi ceritanya ada 3 orang lagi jalan-jalan nih guys. Di perjalanan mereka ngeliat seorang nenek-nenek. Nah nenek-nenek itu lagi ketakutan banget karena dia tuh mau diserang sama serigala. Lalu 3 orang ini nggak bisa diam aja nih. Mereka langsung buru-buru nyelamatin si nenek-nenek itu. Kebetulan banget di situ ada pedang, panah, dan kayak golok gitu. Akhirnya mereka pakai buat nyerang serigala nih guys. Namun ternyata si nenek-nenek itu kebetulan banget di situ ada pedang, panah, dan kayak golok gitu. Akhirnya mereka pakai buat nyerang serigala nih guys. Namun ternyata di situ banyak banget monster yang harus mereka kalahin. Ada zombie, ada naga. Tapi sebenarnya mereka itu bukan monster beneran guys. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang lagi syuting. Parah banget gak sih? Nih guys lihat, ada kucing hitam dan kucing oranye lagi jalan nih. Lalu tiba-tiba ada seekor burung yang tahu-tahu jatuh di hidungnya kucing oranye. Akhirnya karena itu si kucing oranye jadi bersin dan burungnya malah nemplok ke pantatnya kucing hitam. Burungnya walaupun lucu tapi mau dimakan sama si kucing hitam. Tapi sama si oranye dilarang dong. Malah sama si oranye burung itu diajakin main. Lalu pas direbut sama si hitam, si kucing oranye malah jadi nangis. Terus akhirnya mereka berdua berantem. Tapi karena nggak sadar, tahu-tahu burungnya tuh hilang. Jadi burungnya itu lagi ngejar sebuah cacing. Bahkan burungnya itu malah sampai masuk lubang. Pas si oranye mau ngambil, dia tuh nggak bisa karena dia tuh kegendutan. Tapi ternyata si burung aman-aman aja nih, karena dia keluar dari lubang yang satu lagi. Pas mau dikejar, si burung itu malah nyebrang ke jalanan yang bener-bener rame banget. Si oranye tuh sampai panik, akhirnya dia tuh pingsan. Si burung disuruh balik tapi nggak mau. Untung si burungnya itu berhasil nyebrang. Tapi setelahnya si burung itu malah ketemu sama anjing galak. Lalu dengan berani si kucing hitam nyelamatin burung itu. Dan si oranye ngamanin burung itu. Akhirnya mereka bawa balik si burung itu ke sarangnya. Walaupun sebenarnya si kucing hitam masih pengen makan burung itu guys. Nih guys, jadi ada seorang cowok yang nemuin peta harta karun. Dan katanya di dalam gua ini tuh ada harta karunnya nih guys. Langsung aja lah dia masuk ke dalam gua itu dan dia telusurin nih. Tapi rutenya itu nggak gampang nih guys. Pas dia mau nanjak, dia ngeliat di atas ada batu yang gede banget. Dan tiba-tiba batunya itu ngegelinding dan ngejar-ngejar dia. Tapi untungnya dia itu masih selamat nih guys. Dan ngegelinding dan ngejar-ngejar dia. Tapi untungnya dia itu masih selamat nih guys. Dan akhirnya dia berhasil nemuin peti harta karunnya itu. Tapi pas dia mau ambil, tahu-tahu ada batu gede jatuh dan nimpa kakinya. Dia berusaha banget buat ngeluarin kakinya itu yang ketimpa batu, tapi nggak bisa. Dan tahu-tahu ada yang jatuh tuh kayak batu yang tajam gitu guys. Karena dia udah putus asa, akhirnya dia pakai deh tuh buat motong kakinya nih guys. Walaupun dia kesakitan, tapi dia semangat banget nih buat dapetin harta karun. Tapi pas dia buka peti harta karunnya, ternyata peti harta karunnya itu isinya sepatu. Jadinya dia sedih deh, karena kan kakinya udah gak ada guys. Tikus kecil ini pengen banget bisa terbang nih. Tapi pastinya gak bisa dong, karena dia kan seekor tikus. Dan secara tiba-tiba hujan deres. Dan si tikus langsung nyari tempat berteduh. Di situ ternyata ada seekor burung yang sayapnya tuh nyangkut nih guys, kasihan banget. Dan tikus yang baik hati ini langsung nolongin dan mau coba lepasin ikatannya. Tapi ternyata sayap burung itu udah terluka dan akhirnya dia gak bisa terbang.
Dan akhirnya si tikus ngebantuin burung itu dan dibawalah ke rumahnya nih guys. Jadi dirawatlah burung itu. Ngeliat si burungnya sedih, akhirnya si tikus berinisiatif untuk menghibur si burungnya dengan membacakan buku dongeng. Setiap hari si tikus selalu nemenin burungnya itu buat latihan terbang nih, supaya bisa cepet terbang lagi nyusul saudara-saudaranya. Tapi sayangnya sayapnya itu belum cukup kuat untuk terbang nih guys. Akhirnya waktu pun berlalu dan udah berganti musim nih. Akhirnya waktu pun berlalu dan udah berganti musim nih. Akhirnya si burungnya itu udah sembuh nih guys. Si tikus ini pun ikut seneng karena burungnya itu udah sehat. Tapi sedihnya dia tuh udah tahu kalau dia harus berpisah sama burung itu. Si burung akhirnya ngelebarin sayapnya nih. Dan ternyata si burung itu ngajakin si tikus itu buat terbang karena tahu tikus itu pengen banget terbang nih guys. Akhirnya mereka terbang bersama-sama deh. Anak cowok ini punya saudara perempuan dan saudara perempuannya itu berprestasi banget nih guys. Sementara dia itu nggak pernah menang lomba sekalipun guys. Akhirnya dia mau coba-coba nih buat ikut lomba kungfu kayak si cewek itu. Ihnya di jalan dia tuh ngeliat ayahnya tuh kelihatan sayang banget sama adeknya itu yang cewek. Dan seperti biasanya si cewek ini akhirnya menang di lomba kungfunya dan dia dapet piala yang gede banget. Si ayah kelihatan bangga banget sampai-sampai di foto-foto terus. Dan tibalah saatnya si cowok ini maju, tapi si ayah tuh kayak gak excited dan gak peduli. Dan tibalah saatnya si cowok ini maju, tapi si ayah tuh kayak gak excited dan gak peduli. Lalu di depan para juri, cowok ini menampilkan penampilannya yang terbaik nih guys. Karena si ayah itu sibuk banget main HP. Tapi si cowok ini gak nyerah, dia tetap berusaha buat fokus dan ngelanjutin trik-trik kungfunya guys. Walaupun dia gak sempurna, tapi dia berhasil guys ngedapetin penghargaan juga. Dia berharap banget ayahnya bakal bangga sama dia. Tapi lagi-lagi si ayah itu sibuk banget buat terima telepon. Tapi baiknya cowok ini sebenarnya gak iri sama saudara perempuannya karena dia tuh udah berusaha buat nampilin penampilan yang terbaik nih guys. Namun sambil menahan air mata, si susternya itu bilang, iya bener, bentar lagi bulan Januari. Jadi ternyata sebenarnya ayahnya yang ngerobekin kalender itu nih guys, agar anaknya itu mikir biar dia bisa ngerayain ulang tahun ayahnya nih. Akhirnya waktu berlalu dan udah menunjukkan 1 Januari nih guys. Akhirnya mereka itu ngerayain ulang tahun ayahnya, walaupun sebenarnya belum tanggalnya nih guys. Anaknya benar-benar bahagia banget karena dia masih sempet ngerayain ulang tahun ayahnya, walaupun ulang tahun kali ini adalah ulang tahun terakhir buat dia. Sedih banget ya guys. Part fullnya udah aku upload di channel YouTube aku, Mutiara Ciara Story. Langsung aja dicek videonya ya guys. Jangan lupa subscribe. Kasian banget nih guys. Jadi cewek ini dikata-katain sama seorang cowok. Dia tuh dikatain dia tuh jelek banget. Di sini dia tuh sakit hati banget. Dia tuh sebenarnya pengen memperbaiki diri, tapi dia dengan bermakeup aja itu nggak cukup. Sampai akhirnya dia nemuin krim ajaib. Dan pas dia abis make krim itu, dia benar-benar berubah jadi cantik banget. Terus gak sengaja si cewek ini ketemu sama cowok yang sebelumnya menghina dia nih guys. Dan cowok ini benar-benar terpesona banget ngeliat kecantikan cewek ini. Akhirnya si cewek ini kepikiran buat balas dendam sama cowok ini guys. Jadi ceritanya ada seorang putri. Jadi dia tuh lagi makan dan tahu-tahu keselak. Seluruh istana jadi pada panik banget. Si putrinya ini tuh dia tuh cekugan terus. Akhirnya raja dan ratu manggil seorang dokter nih guys. Dan si putri akhirnya disuruh minum air. Tapi nggak ngaruh dong, dia malah tetap cekugan. Si dokter udah coba kasih air yang banyak banget ke putri, tapi tetap sama aja, si putrinya tetap cekugan. Akhirnya dipanggil deh seorang ilmuwan. Dan si putri ini disuruh tahan napas nih guys. Tapi sang putrinya malah jadi pingsan. Dan sang putri tetap cegugan. Akhirnya dipanggil lah seorang penyihir nih guys. Dan penyihirnya itu bikinin ramuan buat si putri.
Dan tetap aja dong, tetap nggak ada ngaruhnya. Sang putri tetap cegugan. Dan akhirnya suatu malam si ratu dan raja itu benar-benar nggak bisa tidur karena dengar suara cegugan sang putri. Karena lagi hujan badai, tiba-tiba jendela istananya itu terbuka nih guys. Saat sang putri mau nutup, dia kaget banget, dia ngelihat penampakan dan akhirnya dia teriak kencang banget. Ternyata itu cuman seorang pria yang lagi bawa keledai nih guys. Dan ajaibnya, karena sang putri itu kaget, dia akhirnya berhenti cegugan guys. Rezeki nomplok banget nih guys buat cowok ini. Karena cowok ini berhasil nyembuhin si sang putri, akhirnya mereka dinikahin nih. Pas lagi mau ciuman, si cowok ini malah nyium keledainya itu guys. Gimana sih, aneh banget. Wah, jadi guys, ada suami istri yang lagi ada di klinik kecantikan nih. Tapi ini bukan klinik kecantikan biasa nih guys. Jadi di situ wanita yang gemuk benar-benar langsung instan jadi kurus. Nah, tibalah si istri akhirnya masuklah ke dalam. Tapi suaminya tuh penasaran banget. Akhirnya dia ikutan juga dia masuk ke dalam. Di situ si istri dan cewek-cewek lainnya udah mulai nih buat perawatannya nih guys. Jadi pertama-tama mereka tuh disuruh berendam di cairan yang udah punya ramuan khusus nih guys. Terus mereka diputer-puter kayak adonan kue gitu guys. Sampai si suaminya itu jadi bingung. Di sisi lain ada juga wanita-wanita yang gak kuat ngejalanin treatment itu nih guys. Dan dia malah makan kue. Perawatan di dalam masih tetap lanjut terus nih guys. Dengan cepat wanita-wanita itu langsung berubah jadi kurus. Dan sebagian udah pada keluar nih guys. Kelihatan kan tubuhnya tuh benar-benar langsing-langsing. Terus tiba-tiba istrinya itu keluar. Tapi anehnya dia tuh tubuhnya masih sama. Jadi ternyata dia itu gagal ngelakuin treatment guys. Tapi baiknya dia sekarang jadi percaya diri guys. Dan beruntungnya dia punya suami yang baik hati. Jadi dia tuh nerima cewek ini apa adanya nih.